pengambilan keputusan di sekolah ini. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Selama ini kasusnya terlalu banyak. Jadi untuk memisahkan mana dilema etika, mana hubungan moral, terkadang itu susah dibedakan. Terkadang susah dibedakan. Jadi mungkin Ibu belum bisa memisahkan mana dilema etika, mana kasus yang merupakan hubungan moral. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Terlebih dahulu kita lihat kasusnya dulu, lalu mencari kasusnya itu seperti apa, didukung oleh fakta-fakta mungkin, supaya kita dalam mengambil keputusan itu yang memang sama-sama benar, tapi harus diambil salah satu. Jadi kita melihatnya dari segi kepentingan bersama, kepentingan murid, dan mungkin kepentingan sekolah dan terlupa. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, dilihat dulu kasusnya seperti apa. Yang kedua, mungkin dicarikan solusinya bersama-sama dengan rekan di sekolah, dengan guru, dengan wali kelas, ataupun dengan karyawan di sekolah, supaya nanti dalam mengambil keputusan kita tidak salah kalau hasilnya bukan dulu atau dimusnahkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif mungkin kita harus melihat dulu kasusnya dulu seperti apa, terus yang akan kita selesaikan kasusnya seperti apa, dan melihat terlebih dahulu kepentingan bersama dulu yang kita lihat. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu kalau kita berbenturan dengan aturan, dengan tata tertib, dengan rasa peduli, dengan rasa kasihan, mungkin kalau dibenturkan antara aturan dan rasa kasihan itu. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, jika ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ada. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling membantu yaitu rekan guru. Biasanya guru-guru yang senior yang suka kita ajak bicara, ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan kalau orang-orang senior itu mungkin terlalu banyak, tinggal banyak melihat belakang seperti apa, dan pengalaman yang ada. Tapi kalau yang senior yang juga tidak untuk kemungkinan kita bertanya kepada mereka, tapi memberi banyak nilai tolong yaitu guru senior. Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Di masalah ini mungkin pelajaran yang bisa dipetik yaitu kalau kita harus mengambil keputusan yang harus banyak dipertimbangkan, yang harus banyak melihat kepentingan bersama dan yang mengutamakan kepentingan murid. Kalau sekolah itu yang paling utama itu kepentingan murid. Jadi setiap pengambilan keputusan yang diutamakan itu harus berdasarkan kepentingan murid ya. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga ini sangat bermanfaat Ibu ya. Bisa memberikan manfaat Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Maaf saya mengganggu waktu Bapak. Saya akan melakukan wawancara ya terhadap pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan. Pertanyaannya ya, Mas, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Selama ini banyak kasus-kasus yang di sekolah alami, selama ini karena saya menganggap dilema atau dilema etika, saya memutuskan beberapa kali paradigma apa yang akan saya terapkan di sekolah tersebut. Kemudian bisa menentukan prinsip apa mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan tersebut. Kemudian saya melakukan apa kemudian terhadap kasus tersebut dan juga akhirnya pengambilan keputusan itu yang telah saya lakukan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, baik, saya akan mengambil pada keputusan yang mengandung nilai kebaikan dan keputusan yang saya buat benar-benar apakah itu sesuai dengan
nilai tersebut, dan juga benar-benar dapat mempertimbangkan oleh saya. Tentunya saya kalaupun kasus tersebut kepada murid itu agak berat, nanti tentunya saya akan kepada anak saya atau kepada murid saya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang saya lakukan pada kasus tersebut, pertama menentukan paradigma apa yang terjadi pada kasus tersebut yang sedang saya hadapi. Nah, nilai apa yang saling bertentangan, lakukan uji. Saya melakukan uji legal, uji religius, kemudian uji institusi, dan uji konten. Juga menentukan opsi apa dari keputusan yang saya buat. Nah, langkah terakhir, saya akan membuat keputusan yang saya buat. Bagaimana keputusan itu pas atau tidak dengan hasil tersebut. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita? Dalam pengambilan keputusan yang dianggap efektif ketika pengambilan keputusan, ketika melakukan pengambilan keputusan ya, karena saya setelah mengambil keputusan selalu bertanya-tanya apakah keputusan saya tepat atau tidak yang dilakukan kepada anak tersebut ya. Nah itu saya nanti ambil keputusan yang terbaik untuk anak tersebut, tidak memberatkan anak tersebut pada kasus tersebut. Ya. Nah, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika tersebut, Pak? Memang di sekolah itu dalam pengambilan tantangan itu banyak dalam menghadapi kasus itu, terutama kasus-kasus di sekolah. Apabila kasus tersebut berhubungan dengan keluarga, dengan masyarakat atau dengan orang tua murid, itu sangat-sangat sulit sekali ya itu. Kalau kitanya tidak bisa mengambil keputusan yang lebih terbaik itu, apakah ini keputusan ini memberatkan kepada keluarga atau kepada anak, bisa mengambil keputusan kepada sekolah, harus benar-benar mengambil keputusan yang dengan tepat pada anak tersebut. Tidak mengambil sebelah, ini harus pada masyarakat yang mengambilnya terlalu berat atau kepada anak, saya mengambil di tengah-tengah antara anak saya murid. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di wilayah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal kalau untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Dalam kasus ini saya tidak ada jadwal ya. Saya kan kalau kasus itu tidak ada jadwal, dan mungkin kasus tersebut bisa waktu-waktu gitu ada kasus tersebut. Tidak ada jadwal tertentu. Jadi tidak ada jadwal ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini membuat Bapak bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus di wilayah etika tersebut? Tentunya faktor-faktor bentuknya banyak ya. Hubungan dan kerjasamanya ada guru, nanti salah kesalahan. Kalau bersama-sama keputusan, terutama kepada orang murid nanti akan bertanggung jawab sama guru dengan guru dapat mudah akan membantu saya dalam pengambilan keputusan, dan tidak membawa saya sendiri gitu ya. Nanti sama-sama nantinya akan kalau ada apa-apa itu kan kita tanggung jawab sama. Kolaborasi Ya, pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam dilema etika? Nah, ketika mengambil keputusan biasanya harus benar-benar ada pertimbangan ya, ada pertimbangan nilai-nilai apa atau kebijakan mana yang harus dilakukan, dan juga harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab pada semuanya, yang tentunya keputusan saya ini harus benar-benar atau berusaha kepada apa sebetulnya. Nah, Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi pencerahan untuk bagi saya sendiri ya dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi saya terima kasih. Mohon maaf saya sudah menyampaikan Bapak ya. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau mengganggu waktu Ibu. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya mau wawancara Ibu tentang bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Dalam menghadapi kasus harus menentukan dulu paradigma atau suatu aturan untuk mengambil suatu keputusan, kemudian menentukan tahapan-tahapannya, dan mungkin menentukan kasus apa yang akan kita hadapi, Jadi menentukan dulu tahapan ya, kasus yang terjadi ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk mengambil suatu keputusan di sekolah kita ini ya, jelas akan mengambil nilai-nilai kebajikan, terutama yang mengarah kepada terhadap murid gitu.
memprioritaskan kepentingan murid ya. Iya, iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya mungkin akan menentukan dulu aturan. Ibu akan memberikan suatu putusan yang lebih baik. Jadi prosedurnya disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Iya, ya? yang begitu. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, mungkin kita akan dulu pengujian yang anggap efektifnya itu kan kita sering bertanya-tanya dulu apakah keputusan kita itu apakah benar atau salah, minta pertimbangan. Jadi sharing Bu ya, Iya, tentang iya. kolaborasi Iya, dengan orang lain. Iya. Nah, saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ambil itu keputusan yang lebih tepat. Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam tempat menyelesaikan kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan yang di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau misalkan Ibu memiliki jadwal ya bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Kalau ibu ya, bagi ibu tidak dibuatkan jadwalnya, segera kita selesaikan subjeknya. Ya. Apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Ada. Ibu suka melibatkan warga, guru. Yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Harus benar-benar berpihak kepada siswa terutamanya. Jadi ketika mengambil keputusan kita harus benar-benar berpihak kepada siswa ini ya, Ya. mengacu kepada nilai-nilai kebajikannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu utamanya. Ya, baik Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pencerahan ya khususnya bagi saya Ya. dalam ke depannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran Ibu ya, dan bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Ya, ya.